Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama jelas, orangnya tidak durhaka sama orang tua. Kalau ibadahnya seperti ibadahnya Nabi sekalipun, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mari kita cek diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kalau hubungan kita kurang baik, maka saatnya ya sekarang ini, bukan nunggu hari raya. Saat inilah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau hubungan sama atasan cepat upaya yang perbaiki, takut dipecat. Berupaya yang perbaiki segera. Mohon maaf yang belum menikah, hubungan dengan calon istri atau calon suami, nggak enak sedikit, segera pengen diperbaiki karena takut gagal nanti. Suami istri hubungannya renggang dikit, Masya Allah tuh suami berjuang minta maaf sama istrinya luar biasa, maafkan saya. Istri berjuang minta maaf sama suaminya luar biasa, maafkan saya. Demi apa? Demi menjaga agar tidak kehilangan pasangannya. Ketika kita punya teman bisnis, rekanan bisnis, ternyata dia seorang buyer yang bagus, dia konsumen yang handal, konsumen yang punya prioritas tinggi di antara konsumen-konsumen kita. Kalau kita mengecewakan hatinya sedikit, kita akan berjuang gimana caranya agar dia mau memaafkan kita. Demi apa? Keuntungan duniawi yang nggak seberapa. Tetapi ketika Allah katakan ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ridha Allah bergantung ridha orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit, wa asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala sallallahu fi haditsil qudsi. Barang siapa berpagi hari dia menyenangkan aku, kata Allah Ta'ala, dengan melakukan banyak kebajikan, amal soleh, hal-hal yang buat Allah senang, tetapi dia membuat marah orang tuanya, maka aku benci kepadanya, aku nggak ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang di pagi hari buat aku kecewa, kata Allah Ta'ala, buat aku marah, tetapi di pagi itu dia menyenangkan orang tuanya senang dengan dia karena perbuatan baiknya kepada orang tua tersebut, maka aku pun ridho kepadanya. Allah memaafkannya dan Allah pun ridho kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, orang tua yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala seringkali kita anggap biasa-biasa saja dan kurang berharga, sehingga upaya kita untuk menyenangkan, untuk meredam amarahnya tidak sebanding dengan upaya kita kepada orang lain, dan ini naudzubillah min dzalik. Sisa hari 9 hari atau berapa hari yang masih ada di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Termasuk di antara orang tua adalah orang tuanya pasangan hidup kita, alias mertua. Orang tua pasangan hidup kita ini orang tua kita. Nah, seringkali dijadikan second class. Seperti bukan orang tuaku itu, bukan ayahku, bukan ibuku. Itu orang tua suamiku, itu orang tua istriku. Ikhwani rahimakumullah, orang tuanya suami atau orang tuanya istri adalah orang tua kita. Pasangan hidup kita ini punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya adalah orang tua kita. Kita harus hargai, hormati, muliakan seperti kita menghargai, memuliakan orang tua kita masing-masing, orang tua kita kandung. Maka kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak akan dapat Lailatul Qadar selain orang yang durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi jangan nunggu Idul Fitri baru bermaaf-maafan, salah besar itu ya. Maaf-maafan kok nunggu Idul Fitri, itu salah, super salah. Karena setiap muslim itu harus segera minta maaf dan harus segera memaafkan siapapun. Nggak nunggu bahkan nanti. Diceritakan seorang habib di Hadramut sana, seorang ulama besar, suatu ketika lagi ngajar santri-santrinya, murid-muridnya, dicaci maki dengan cacian yang luar biasa yang layak marah. Habibnya nggak marah. Ya, ulamanya ini nggak marah, dicaci maki, dihina oleh seorang di dalam masjid di depan murid-muridnya. Beliau diam saja. Kemudian beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah beliau menangis. Ya, beliau menangis. Istrinya pun bertanya, kenapa kamu menangis? Maka dijawab, tadi di masjid saya dicaci maki orang.
Istrinya berkata, kamu dicaci maki orang kok nangis? Tidak benar ini nangis. Seharusnya kamu gak nangis dicaci maki orang yang berjiwa besar, maafkan orang tersebut. Suaminya menjawab, saya menangis bukan karena saya dicaci maki. Lah kenapa kamu nangis? Saya nangis karena saya terlambat memaafkannya. Kenapa saya memaafkannya baru di rumah ini? Sementara di masjid tadi saya cuma bisa bersabar, ya, introspeksi diri bersabar, tapi saya belum sempat memaafkannya. Kenapa baru sampai rumah saya maafkan? Saya terlambat memaafkan. Betapa buruk saya ini. Masya Allah, terlambat memaafkan, merasa buruk. Ini orang-orang soleh di luar bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita tidak boleh menyimpan permusuhan dengan siapapun. Orang yang bermusuhan dengan orang lain, musyahin, orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain, maka tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka dan Lailatul Qadar. Semua bonus besar itu diblokir, ya, rekeningnya diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, kalau kita masih punya permusuhan dengan siapapun, maafkan, karena rugi adalah kita sendiri yang rugi, bukan orang lain. Kalau kita punya hati memusuhi orang, hati kita yang sakit. Ruang gerak kita pun akan jadi terbatas. Ruangan di mana ada orang yang kita musuhin, kita akan nggak nyaman masuk di dalamnya. Suatu forum di mana ada orang yang kita musuhin, kita nggak akan nyaman masuk di forum tersebut, sehingga ruang gerak kita menjadi sempit, menjadi terbatas. Tapi kalau hati kita ini lapang, sebagaimana tadi Pak Samsir di awal sambutannya mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mengutip doanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau hati kita lapang, maka urusan kita semua akan jadi mudah. Makanya minta, ya Allah lapangkan hatiku, ya Allah mudahkan urusanku, ya. Kalau hatinya ini lapang, maka urusannya semua nanti akan jadi mudah. Karena itu nggak boleh ada seorang muslim punya hati yang menyimpan kebencian pada muslim yang lain, apalagi kebencian kepada kakak kandungnya, adiknya, pamannya, bibinya, sanak kerabatnya, ya. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu jauh lebih nggak boleh. Kepada orang lain yang jauh pun nggak boleh kita memusuhi, apalagi kepada sanak kerabat. Yang rugi kita sendiri, dunia rugi, akhirat sendiri. Kita akan rugi yang besar. Karena kalau kita nggak memaafkan orang lain, nanti di akhirat udah berandai-andai saja kita insya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Ya, masuk surga. Rombongannya rombongan keren nih. Rombongannya orang-orang besar, semua ulama-ulama besar. Kita masuk surga. Udah jalan bareng ulama-ulama mau masuk surga. Tiba-tiba kita akan di stop oleh penyekatan, ya, penyekatan masuk surga. Nanti masuk surga ada penyekatan juga. Ya, walaupun lancar masuk surga, tapi ada yang disekat. Siapa yang disekat? Orang yang masih belum menyelesaikan urusannya dengan manusia yang lain. Oh, ini ada fulan di dunia, dulu belum kamu maafkan. Sekarang fulan lagi disidang di akhirat ini, kamu harus dihadirkan sebagai saksi. Dan itu tidak boleh ada persidangan di surga. Persidangannya harus di luar surga. Ikhwani rahimakumullah. Sudah di dunia dia buat kita ruwet, di akhirat membuat kita ruwet lagi. Masya Allah. Apakah kita mau seperti itu? Jadi kita harus berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas. Nah, kalau emang ada orang buat kita sebel, buat kita nggak enak, nggak nyaman di dunia ini, jangan sampai di akhirat buat kita sebel, di akhirat buat kita nggak nyaman. Maka kita maafkan orang tersebut. Kita katakan, aku adalah laut. Ya, aku adalah laut, jadi ya maafin semua orang. Ya, gitu aja kok repot. Cuma ngasih maaf kok susahnya luar biasa. Wah, dia mantan suami saya Habib, Ustadz Kiai, dia mantan suami saya. Dia nyebelin luar biasa. Dia dulu menzalimi saya luar biasa. Dia, Masya Allah, sudah jadi mantan masih nyusahin, kan luar biasa. Nah, udah jadi mantan masih nyusahin, nanti di akhirat mau nyusahin lagi. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita mau yang jadi seperti itu? Maka harus berpikir cerdas. Nah, hati saya akan saya buat lapang, saya maafkan semua orang. Di dunia saya mau nyaman, di akhirat saya mau jauh lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan miras atau narkoba dan sejenisnya. Ya, kecanduan minuman keras atau obat-obat yang memabukkan dan sejenisnya. Maka orang-orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Karena itu masih ada waktu. Siapapun kita, kalau kita punya satu di antara tiga tadi, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.